Salam cat lovers, welcome back to my cat room. Nah, sebelum mulai video kali ini, seperti biasa teman-teman, aku mau ngingetin lagi, jangan lupa bantu support channel kita dengan meninggalkan komentar-komentar, kritik ataupun saran. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video-video kita, oke? Kali ini teman-teman, aku mau ngasih tips atau mau ngebahas gimana caranya selama ini aku merawat kucing-kucing aku sampai akhirnya kucing-kucing aku itu alhamdulillahnya ya berumur sampai belasan tahun. Kucing pertama aku itu Molly meninggalnya Molly matinya umur 13 tahun lebih dikit gitu. Jadi menuju 14 tahun. Sedangkan Lula, ini kucing aku juga yang nomor 2. Jadi Lula ini umurnya sekarang 12 tahun. Lula lahir tahun 2013. Nah, sekarang umurnya 12 tahun dan memang sayangnya sekarang kondisi Lula juga sama seperti Molly, ada daging tumbuh di bagian lidahnya. Kekurangannya aku selama merawat kucing mungkin aku kurang membersihkan area mulut kucing. Kucing aku yang ketiga itu Moza. Moza ada di depan. Moza lahir 2015. Umur Moza sekarang 10 tahun. Sedangkan untuk kucing aku yang keempat itu kembar anaknya Moza, ada Ongi dan Sarang. Ongi dan Sarang itu lahirnya pas Covid tuh 2020. Jadi sekarang umurnya 5 tahun. Terus aku punya kucing, ngadopsi kucing kampung juga. Umurnya lahir tahun 2021. Berarti umurnya 4 tahunan. Dan yang paling kecil itu baru lahir tahun 2023 Oktober 2023. Berarti 2 tahun. Jadi yang paling kecil itu kucing aku umurnya 2 tahun. Nah, gimana caranya aku melihara kucing-kucingku itu sampai akhirnya kucing-kucingku itu umurnya bisa sampai belasan tahun kayak gitu. Jadi teman-teman, setiap pagi itu kucing aku itu aku selalu kasih makan. Dan aku itu bukan tipe owner yang ngasih makan kucing itu sebanyak mungkin atau sekenyangnya mereka. Jadi aku tuh selalu ngasih makan kucing itu dengan ditakar. Jadi misalnya kayak 4 sendok pagi, 4 sendok siang, dan 4 sendok malam. Itu waktu mereka masih kecil-kecil, sekitaran mereka umur 0 sampai 3 tahunan lah, atau 5 tahun deh kalau nggak salah. Sedangkan ketika mereka umurnya di atas 5 tahun tuh aku cuman kasih 2 kali sehari, 4 di pagi dan 4 di malam hari. Nah, selain itu setiap pagi aku selalu bersihin kandang mereka. Jadi aku cuci piringnya, cuci lepean bawah kandangnya itu, perlengkapan makanannya itu selalu aku cuci. Terus kalau untuk grooming itu paling aku grooming sebulan sekali ya teman-teman. Nah, yang terpenting juga sebenarnya kucing-kucing aku itu kucing-kucing indoor. Kenapa mereka lebih mungkin berumur lebih lama daripada kucing-kucing pada umumnya dan bisa bertahan hidup sampai belasan tahun? Itu karena kucing-kucing aku tuh indoor. Jadi kucing-kucing aku itu jarang banget aku kasih keluar main di area-area tanah, rumput, itu jarang banget. Karena kenapa, aku tuh termasuk orang yang suka parnoan, khawatir gitu. Jadi sebenarnya yang pertama, alasan pertamanya itu karena
aku takut kucingku itu lari ke jalan terus ketabrak gitu, karena kita kan rumahnya di pinggir jalan gitu. Yang kedua alasannya itu aku takut kucing aku itu cepat atau rentan terkena virus kalau mereka mainnya di outdoor. Jadi aku lebih prefer kalau mereka itu main di rumah, kayak misalnya kucingku itu mereka ada kamarnya sendiri, jadi mereka di dalam kamar itu ada kandang-kandangnya. Jadi kalau pas mereka mau main ya mereka akan main di dalam kamar itu, atau kalau mereka mau makan baru aku masukin di kandangnya masing-masing. Jadi mereka tahu mana kandangnya masing-masing, dan piringnya itu juga masing-masing. Jadi mereka nggak pakai piring yang sama. Jadi karena kalau aku berpikiran kalau dikasih piring yang sama, jadi kalau satu sakit yang lainnya juga akan sakit kan. Jadi piringnya tuh satu-satu, perlengkapan makannya tuh satu-satu gitu, dan selalu dibersihkan. Nah, mungkin karena kucingku itu termasuk kucing indoor ya, jadi mereka umurnya lebih lama daripada kucing-kucing pada umumnya dan bisa mencapai umur belasan tahun. Kayak Lula 12 tahun dan Moza juga sudah 10 tahun. Untuk vaksinasi, kalau Lula dengan Molly sebenarnya aku vaksin 2 kali ya waktu mereka masih kecil. Itu vaksin pas mereka kecil aja gitu, jadi pas besar aku nggak vaksin lagi. Sedangkan untuk Moza, kalau Moza aku belum pernah vaksin, Ongi dan Sarang juga belum pernah vaksin, tapi alhamdulillah mereka sehat sampai sekarang. Moza di umur 10 dan Ongi dan Sarang di umur 6, dan yang lainnya juga gitu belum pernah aku vaksin. Kalau untuk Molly dan Lula itu aku steril karena alasan kesehatan ya. Waktu itu Molly ada kayak ya Molly ada daging tumbuh di perutnya juga, jadi waktu itu di steril. Sedangkan kalau Lula ini anaknya mati di dalam perut, jadi mau nggak mau harus aku steril karena sudah pernah dioperasi tapi ternyata hamil lagi, lengket, akhirnya steril. Jadi itu ya, pertama menurut aku tipsnya supaya teman-teman tuh punya kucingnya itu bisa bertahan hidup di umur yang belasan tahun. Pertama, jaga kebersihan teman-teman, baik itu pakan kucingnya, cari pakan kucing yang memang bagus untuk kesehatan kucing, terutama saluran pencernaan, saluran kemih. Nah, cari makanan yang bagus ya, yang memang bagus untuk kesehatan kucing. Nggak harus mahal, tapi mereka bahannya tuh kayak ramah untuk pencernaan dan saluran kemihnya. Terus yang kedua, kucing aku tuh juga jarang, hampir nggak pernah sakit. Tiap sakit itu aku selalu kasihnya obat herbal kayak madu, gula merah, kunyit, cuman kayak gitu aja. Giliran mereka nanti sakitnya yang parah baru aku bawa ke dokter gitu ya. Nah, terus yang ketiga, selain jaga kebersihan, terus kasih obat herbal, kasih vitamin kayak gitu-gitu, aku juga menjaga kucingku itu dengan mereka cukup main di indoor aja, jadi kucing indoor gitu. Terus udah gitu groomingnya juga tetap jangan lupa, dan apalagi ya pokoknya jaga kebersihan intinya. Cuman memang kekurangannya aku tuh nggak ngerti caranya sikat gigi. Jadi aku nggak pernah sikat gigi kucingku karena aku nggak ngerti caranya untuk nyikat gigi kucing gitu. Jadi mungkin itu juga salah satu faktor kenapa kucingku itu banyak yang bukan banyak ya, kucingku itu udah kedua kali ini Molly dan Lula sakitnya pas masa tuanya itu sakit ada daging tumbuh di bagian mulut. Karena kucing tua itu kan mereka punya karang gigi ya, apalagi hampir nggak pernah disikat gigi. Jadi karang giginya memang banyak, dan karang gigi itu kan menimbulkan bakteri-bakteri. Nah, mungkin bakteri itulah yang kemudian menyebabkan kucing cepat, misalnya kalau ada luka di bagian mulut menjadi kayak komplikasi, jadi ada daging tumbuhnya gitu. Segitu aja teman-teman tipsnya. Kalau memang teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan lagi nanti ya, gimana caranya atau tips merawat kucing
sampai belasan tahun, oke? Terima kasih untuk supportnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.